Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mind and Brain Indonesia dan masih tetap bersama saya, Firman Ramdhani, psikolog. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu yang lagi viral di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu terkait corona atau yang sudah resmi namanya adalah COVID-19. Nah, yang mau saya bahas sebenarnya nggak mau dari sudut pandang medisnya ya, karena kalau dari gejalanya, dari apa namanya penyebabnya, bagaimana penularannya, ini jenis apa, itu mangga bisa dilihat dari YouTube yang lain ataupun channel lain, podcast lain, atau berita-berita lain lah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas dari sudut pandang psikologisnya. Utamanya terkait cemasnya dalam menghadapi situasi ini. Karena di Indonesia, di dunia, bukan di Indonesia doang ya, di dunia udah mulai tindakannya sampai kepada lockdown, ditutup akses negara itu. Jadi bukan cuma himbauan tapi sudah langkah pastinya, langkah praktis gitu ya. Langkah praktis dan strategis gitu, serbais. Nah, kalau di Indonesia kan sebenarnya belum ya. Malah negara tetangga kayak Malaysia itu udah lockdown. Pemerintahnya sudah nyebutin itu lockdown. Nanti kita belum. Nah, sebenarnya meskipun belum lockdown, gejala-gejala kecemasan itu sudah muncul. Karena ini situasi pandemik ya, situasi pandemik yang sudah lama tidak terjadi. Wah, maksudnya memang bukan sesuatu yang setiap tahun terjadi. Jadi kelihatan sekali kita agak-agak yang saya tangkap dari kacamata awam nih ya, kita agak gagap nih dalam menghadapi seperti ini nih. Padahal mungkin saja isu seperti ini akan berulang-berulang terus. Meskipun kalau misalnya kita berkaca dari sudut pandang psikologis, adanya emosi khawatir atau cemas atau takut itu kita perlukan juga somehow untuk karena kita kalau kita takut dan cemas dan khawatir justru kita jadi aware, kita jadi siap-siap gitu, bukan aware ya, kita siap-siap, kita jadi ada precaution ya, kita jadi mengikuti social distancing yang dihimbau pemerintah, kita lebih sering cuci tangan, kita menjaga jarak sama orang lain, kita nggak keluar rumah ketika nggak perlu-perlu amat, itu kan diperlukan artinya. Dan perilaku itu kemungkinan besar akan didasari ya tadi ya, adanya emosi cemas, takut, atau khawatir. Jadi sebenarnya rasa nggak nyaman itu, cemas dan khawatir itu tadi, ketika dalam kondisi, dalam taraf yang normal itu perlu kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika itu sudah menjadi terlalu, bahasa saya sih yang sering saya pakai, tenggelam, menenggelamkan kita, overwhelm kita dalam situasi cemas itu, overwhelm kita dalam situasi takut dan khawatir itu yang perlu di apa namanya diwaspadai karena nanti efeknya luar biasa. Dan memang stres itu sendiri, ini kan dianggap sebagai situasi situasi yang apa istilahnya ya, situasi stresor gitu ya. Meskipun situasi stresor sendiri sebenarnya sangat-sangat subjektif. Jadi ketika dalam situasi ini ya ada orang yang memang benar-benar akan cemas banget. Ada orang mungkin yang selonong boy aja, santai wae gitu ya. Nanti kita bahas, kita coba breakdown satu-satu. Dan eh, kalau kita bicarakan reaksi cemas, ada memang orang-orang tertentu yang secara trait, secara basic personality memang itu sudah pencemas. Sehingga kalau dalam situasi ini mereka gampang banget ke trigger tuh. Mereka gampang banget terpancing. Nah, kalau dalam dalam DSM, Diagnostic Statistic for Mental Disorder, itu buku kayak buku pedomannya psikolog psikiater lah ya dalam mendiagnosa, utama dalam scope personality disorder, ada namanya tiga cluster A, B, C. Yang cluster C itu adalah cluster yang anxious. Itu ada tiga kepribadian di situ, ada avoidant, ada dependent, dan ada kompulsif. Nah, kurang lebih tiga kepribadian itulah yang berpotensi akan, bukan berpotensi ya, akan cenderung terlihat cemas orangnya, mudah cemas lah gitu ya. Dan yang gue perhatiin, yang saya perhatiin ya, di Indonesia kebanyakan orang-orang tuh yang dependent, avoidant, dan kompulsif mungkin nggak semuanya, tapi dependent, avoidant tuh mungkin banyak banget orang Indonesia yang nggak enakan, yang nggak mau
konflik gitu ya, lebih menghindari konfrontatif, mengikuti aja, nggak bisa ngambil keputusan gitu-gitu. Itu kayaknya banyak ya, kayaknya ya, meskipun terlalu terlalu sederhana kalau saya bilang semua orang seperti itu gitu, enggak lah pasti. Jadi itu tuh yang memicu sebagai dasar orang tuh lebih mudah cemas. Ada basic personality yang memang yang apa istilahnya? Yang membuat mereka rentan ketika dalam suatu situasi, mereka akan lebih mudah muncul anxiety-nya. Lebih mudah muncul anxiety yang akhirnya nanti akan bias nih dalam dalam memandang sebuah informasi yang masuk ke mereka. Ketika bias, artinya bisa jadi nanti efek yang dipersepsikan oleh orang-orang seperti ini itu akan jadi jauh lebih besar daripada eh, hitung-hitungan faktualnya gitu. Kenapa? Ya karena mereka basic personality emang anxious gitu. Ya, makanya familiar kan kemarin dengan panic buying, dengan apa namanya berita hoax menyebar di mana-mana itu salah satu output dari ya tadi memang kita pencemas gitu. Berikutnya beberapa penyebab yang memang memudahkan orang itu tertrigger dalam situasi seperti ini adalah berita nih. Berita yang sangat bombastis kalau bahasa saya ya. Berita yang sangat luar biasa, massive gitu. Apa ya istilahnya? Provokatif gitu. Headline-nya provokatif, dan munculnya itu frekuensinya sering di media-media mainstream, di media-media pemerintah, di media massa, media sosial dan seterusnya membuat kita itu jadi apa ya istilahnya? Jadi top of the mind lah kalau bahasa marketingnya. Kita terpikir terus ke situ. Bahkan dengan headline-headline yang bombastis itu kadang-kadang mengarahkan persepsi kita jadi ini memang parah, ini memang apa namanya? eh, apa sih kiamat bukan kiamat ya istilah eh, nemesis bukan nemesis ya pokoknya kacau lah gitu ya paling parah lah kayak misalnya ada waktu itu berita yang sempat populer saya sempat masukin di website di blog mindandbrand.id itu ada berita dari salah satu wartawan TV One ya nggak apa-apa ya sebutnya TV One karena udah tersebar kok dia pakai gas masker masker beracun apa apa istilahnya pokoknya gas mask gitulah yang sebenarnya nggak diperlukan dalam kasus ini. Tapi ketika itu dipakai kan persepsi orang melihatnya, wah, this is must be a serious problem, really really serious gitu. Orang-orang akan melihat itu sebagai, wah ini katastrofik banget, parah banget gitu loh. Belum lagi data-data penyebaran kasus-kasusnya dan jumlah kasus persentase rate-nya, apalagi kalau nggak salah Indonesia ini sekarang dari jumlah kasus yang terdeteksi sama yang meninggal itu cuma persentasenya hitungannya besar lah. Jadi membuat orang jadi semakin panik melihat data itu kan. Nah, berita-berita yang bombastis itu yang luar biasa provokatif membuat kita jadi semakin apa namanya terfokus sama itu karena lihat semua channel kan itu beritanya. Akhirnya pikiran kita jadi terpreokupasi ke situ dan akhirnya kita kalau punya basic anxiety itu jadi apa namanya besar banget itu. Jadi wah banget berita itu. Itu makanya jadi heboh nih ceritanya nih sekarang nih. Lalu penyebab berikutnya adalah karena memang kita punya hobi nonton film-film yang begituan gitu sebenarnya bukan begitu bukan porno ya maksudnya begituan tuh yang horor yang thriller yang apa namanya ceritanya tentang penyakit menular yang ceritanya tentang apa namanya zombie gitu ya Resident Evil Contagion kalau kalau nggak salah katanya Contagion tuh mirip banget katanya. Saya juga nggak nonton sih zombie tadi udah disebut ya ya pokoknya mirip-mirip gitulah sehingga kita punya visual image kita punya visual memory punya punya pemahaman punya pengalaman bukan pengalaman ya punya apa namanya asosiasi bahwa ketika ada situasi seperti ini ada virus pasti outbreak itu akan apa sih parah gitu lah dan bisa berbahaya apalagi tren tubusan kan mirip-mirip tuh. Nah, itu akan menimbulkan kita makin catastrophizing, akan thinking the worst case scenario could be apa ya bahasa yang bener ya, itu kan thinking the worst scenario.
Itu karena apa? Kita punya pembelajaran itu ya, kayak misalnya kita dalam situasi gelap gitu ya. Terus kenapa kita takut jalan-jalan gelap sendiri di kebun? Kenapa? Karena kita nonton film-film bahwa hantu itu muncul di kebun malam-malam gelap gitu. Padahal kita belum pernah lihat, tapi pengalaman kita nonton itu somehow muncul, ada asosiasi kan, otak itu cara kerjanya kan mengaitkan satu hal dengan lainnya gitu. Ketika ada situasi virus ini langsung kepikiran Resident Evil yang jadi zombie gitu. Langsung, kalau bahasa psikologinya itu alam bawah sadar gitu ya. Kalau bahasa kita mah otomatis aja, asosiasi yang sudah begitu kuat akhirnya muncul otomatis. Itu penyebab juga tuh yang bikin kita jadi tertrigger dalam situasi seperti ini.